Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim riset investasi Universitas Prima Indonesia. Saya William Wingko bersama dua rekan saya, Winnie dan Christian Tanjaya. Seiring dengan berkembangnya bidang industri di Indonesia dan pemfokusan pemerintah kepada ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim, industri pelayaran menjadi salah satu industri yang menarik untuk diperhatikan, diinvestasikan. Dari berbagai macam perusahaan yang terdapat di dalam industri pelayaran tersebut, salah satu pemain unggulnya adalah PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 13 November 1964 yang telah berdiri 55 tahun yang telah berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain yang terbesar di dalam industri pelayaran di Indonesia yang operasionalnya sudah mencakup jangkauan domestik dan internasional. Samudra Indonesia Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Samudra Indonesia Tangguh, induk perusahaan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, logistik, properti, dan servis jasa lainnya. Beberapa anak perusahaan yang dibawa PT Samudra Indonesia Tbk dan PT Samudra Indonesia Tangguh termasuk Samudra Shipping Line Ltd, PT Samudra Pelabuhan Indonesia, PT Samudra Sarana Logistik, dan banyak lainnya. Dan dari segi likuiditas saham, di mana 27,66% dari total saham yang beredar itu dipegang oleh masyarakat. Dalam riset dan analisis makro kami, mengambil 3 poin penting dalam kondisi ekonomi baik global maupun lokal. Yang pertama adalah perubahan kurs mata uang asing atau dari IDR Indonesia Rupiah ke USD United States Dollar. Berdasarkan grafik, nilai USD di tahun 2023 bergerak menurun dari posisi tertingginya dan sekarang berada pada kisaran 14.781 yang kami ambil pada bulan April. Salah satu penyebab dari turunnya nilai USD ini karena disebabkan pada berkurangnya agresi The Fed dalam menaikkan suku bunga, dan menurut kami ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, bahkan hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan analisis kami, selama tahun 2023 terdapat proyeksi bahwa suku bunga akan mengalami tren menurun dan stabil pada kisaran 4,5 dan inflasi berada pada kisaran 4,7. Kedua adalah ekonomi Amerika dan Tiongkok yang mulai perlahan pulih. Turunnya angka COVID-19 pada tahun 2022 berdampak secara positif terhadap ekonomi di seluruh dunia, dan dengan adanya pemulihan signifikan di AS dan Tiongkok, dua dari negara tujuan ekspor terbesar di Indonesia yang tercermin dari pulihnya PMI, Purchasing Manager Index Manufacturer, dan IKK, Indeks Keyakinan Konsumen AS dan Tiongkok. Dengan membaiknya dua indikator tersebut akan berdampak bagi baik Indonesia. Di satu sisi, full kontainer di pelabuhan Shanghai secara rata-rata bergerak pada level 0,6, nilai CAS Container Availability Index yang berada di atas 0,5, mengindikasikan lebih banyak volume kontainer yang dibongkar di pelabuhan dibanding volume kontainer yang diangkut keluar dari pelabuhan. Yang ketiga adalah GDP Indonesia yang cenderung stabil dan membaik di tahun 2022. Dengan adanya ketegangan yang konflik geopolitik yang mempengaruhi ketersediaan energi, produksi dan bahan mentah secara general, dapat dilihat bahwa GDP dari negara yang termasuk anggota G7 pada kisaran 2,3%, sedangkan GDP Indonesia yang berada pada 5,3%, yang disebabkan karena adanya insentif positif dari meningkatnya harga batubara dan komoditas lainnya. Di dalam industrinya sendiri, posisi dari kedudukan PT Samudra Indonesia Tbk relatif kokoh dibandingkan dengan perusahaan sejenis di bidangnya. Dalam pasar kompetisi industri pelayaran, kami mengambil dua kompetitor dalam negeri yang mengoperasikan finansial dan private yang berada pada jangkauan yang relatif sama, yaitu PT IMC Pelita Logistik Tbk PSSI dan PT Temas Tbk Temas. Berdasarkan data pada tabel, walaupun dengan adanya kompetisi yang cukup erat dan relatif kompetitif, PT Samudra Indonesia dapat dikatakan sebagai kompetitor yang unggul dengan kinerja perusahaan SMDR yang mengalami kenaikan pendapatan dan laba bersih sebesar 71% dan 135% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan PSSI dan Temas yang masing-masing juga mengalami pertumbuhan tapi tidak sebesar SMDR, maka dari itu dapat dilihat bahwa disimpulkan SMDR memiliki prospek dan kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan sejenis di sektor pelayaran. Dan sebagai informasi tambahan, untuk total pendapatan dari SMDR sendiri itu ditopang oleh jasa shipping dan logistik yang telah menyumbang sebesar 94% pada tahun 2022 ke total pendapatan. Pada analisis keuangan, kami mengambil angka dari dua perusahaan lain yang sejenis sebagai pesaing PT Samudra Indonesia, yaitu PT IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI dan PT Temas Tbk atau Temas, yang kami bandingkan ke dalam bagian rasio-rasio finansial yang terdiri atas 4 poin. Pada poin pertama, yaitu rasio likuiditas. Seperti yang dapat dilihat dari yang berikut, walaupun ketiga perusahaan mengalami peningkatan, tetapi growth yang dialami oleh SMDR lebih konsisten bertumbuh, meskipun kurang banyak dengan pesaingnya dikarenakan banyaknya akuisisi likuiditas yang dilakukan oleh SMDR di tahun 2022. Meskipun begitu, PSSI memiliki growth yang cenderung lebih signifikan dibanding ketiganya.
Kemudian kita lanjut ke rasio solvabilitas, di mana dari diagram tersebut SMDR memiliki peningkatan pesat dari segi ekuitas. Walaupun Temas masih mendominasi di bagian solvabilitas, tapi DER dari Temas sendiri masih tinggi, dan DER SMDR berada di bawah dari Temas, sehingga SMDR masih bisa dibilang lebih baik dari segi solvabilitas. Di bagian profitabilitas, perbandingan rasio SMDR dan pesaing-pesaingnya cukup kompetitif, dan pendapatan paling besar dari SMDR, sehingga dapat dikatakan bahwa SMDR masih bagus dalam segi profitabilitas dan konsisten dalam growth-nya. Dalam rasio efisiensi, SMDR memiliki peningkatan yang dapat dikatakan di bawah pesaing-pesaingnya, tapi SMDR memiliki peningkatan yang konsisten, bagus sehingga SMDR dapat dikatakan memiliki rasio efisiensi yang tidak cukup buruk dan tidak bagus. Lalu, pada bagian rasio evaluasi, kami menggunakan konsep yang berasal dari Damodaran, yaitu discounted cash flow dan relative valuation. Di bagian discount cash flow, dengan data yang kami asumsikan, maka mendapatkan tax rate sebesar 25%, cost of debt sebesar 9%, cost of equity sebesar 12%, debt to asset sebesar 26%, WACC sebesar 11%, growth rate sebesar 14%, share outstanding sebesar 16.375, dan debt to asset sebesar 26%. Kemudian dengan data tersebut, dengan menggunakan valuasi DCF yang dikembangkan oleh Damodaran, menggunakan FCFE, kami mendapatkan terminal value sebesar 31 triliun dan fair value sebesar 1.732. Dalam TBV, SMDR sendiri memiliki pertumbuhan ekuitas sebesar 25,24%, menggunakan bias yang terjadi akibat dari kenaikan laba yang sangat tinggi pada tahun 2022, sehingga menaikkan ekuitas yang juga berdampak pada naiknya BVPS yang naiknya cukup signifikan. Agar bisa lebih konservatif, kami juga melihat pertumbuhan profit ke depan, dan dengan melihat faktor itu, kami memutuskan untuk mengambil pertumbuhan di angka 20%, dan PBV min rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,67, dan mendapatkan BVPS di tahun 2023 di angka Rp2.532, dan mendapatkan rata-rata PBV selama 5 tahun di angka 0,67. Dan untuk mendapatkan instinctive value, kami mengalihkan rata-rata BVPS selama 5 tahun dan BVPS tahun 2023, yaitu 0,67 dikali 2.532, dan mendapatkan intrinsic value sebesar 1.696,44 dan memiliki margin of safety sebesar 373,3%. Sebagai ringkasan dari semua yang telah dijelaskan, kami dari tim riset investasi merekomendasikan aksi buy untuk saham SMDR. Dalam segi kompetisi di dalam industrinya, PT SMDR memiliki keunggulan yang kompetitif dengan adanya brand image yang kokoh, prospek kedepannya yang baik, dan persaingan yang sehat sebagai fondasi di mana PT SMDR dapat berkembang. Dalam jangka panjang, terdapat potensi kenaikan konservatif atau potensi upside sebesar 378%. Per April 2023, terdapat penurunan dalam revenue dan laba bersih, tetapi terdapat kenaikan aset, penurunan liabilitas, dan kinerja yang masih tetap stabil. Kalau dilihat dari prospek kedepannya, dapat dikatakan slump ini hanya sementara dan akan ada kenaikan ke depannya. Maka rekomendasi kami akan tetap berarah ke buy. Tetapi tentu, dengan setiap investasi akan terdapat risiko. Dan dalam kasus PT SMDR, terdapat beberapa risiko yang paling berdampak, yaitu risiko tingkat suku bunga, di mana dengan adanya suku bunga yang mengembang, maka laba sebelum pajak penghasilan badan akan terdapat keuntungan atau kerugian sebesar 551.783 US dollars. Ketiga, ada risiko dalam industri pelayaran itu sendiri. Untuk sekarang, dengan prospek pasar per periode Maret, April, Mei, PT SMDR memiliki posisi yang kokoh dengan pangsa pasar yang loyal, brand image yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, dan finansialnya yang mengungguli para pesaingnya. Terakhir adalah risiko fluktuasi harga minyak. Per laporan tahunan 2021, total penggunaan energi PT SMDR adalah sekitar 420.997 gigajoule atau sekitar 25-30% dari pengeluaran beban biaya. Dengan adanya kenaikan dalam pengoperasian PT SMDR pada tahun 2022-2023, maka terdapat kekhawatiran bagi beban biaya SMDR dan profitabilitas SMDR sendiri, disebabkan dengan adanya kenaikan harga minyak yang juga diinfluasi oleh ketegangan geopolitik di Eropa. Selain itu, SMDR juga memperhatikan ESG atau Environment, Social, dan Governance-nya. Dalam pemilihan lingkungan yang sangat erat berhubungan dengan perairan Indonesia, PT SMDR telah menggunakan sistem Balanced Water Treatment System atau BWTS yang berguna untuk memelihara aneka ragam organisme hidup yang perairan yang dilaluinya. Sistem ini telah digunakan oleh beberapa perusahaan lainnya dan merupakan salah satu cara untuk mengatasi terpolusinya dan hancurnya ekosistem lautan di jalur perairan yang dilewati oleh kapal-kapal SMDR. Dalam bidang sosial, SMDR telah meluncurkan program sekolah perahu selama beberapa tahun, yang dimana SMDR menyediakan perahu sebagai sarana transportasi bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu atau tidak memiliki akses pada instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Secara internal, perusahaan SMDR melakukan sistem 3P, Pay for Position, Pay for Performance, and
pay per person untuk menciptakan budaya kerja yang lebih adil dan berkinerja tinggi dan untuk menganut sistem kesetaraan gender untuk setiap karyawan. Demikian presentasi hasil analisis tim kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Prima.